Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pelajar dan para pecinta ilmu biologi, kita bertemu kembali dan kita akan membahas masalah biologi, dan pada video ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Khususnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, khususnya adalah faktor internal. Dan saya ucapkan selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua, faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang faktor internal atau faktor yang berasal dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Ada tiga faktor, yaitu yang pertama gen, kemudian yang kedua cadangan makanan, dan yang ketiga adalah hormon tumbuhan. Apakah gen itu? Gen adalah faktor yang mengendalikan tumbuhan dan perkembangan pada tingkat intraseluler atau di dalam sel. Gen ini sering disebut sebagai faktor genetik atau sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Kemudian cadangan makanan. Cadangan makanan itu mempengaruhi perkecambahan. Cadangan makanan berada di dalam biji dan digunakan oleh embrio ataupun tumbuhan muda yang belum dapat membuat makanan sendiri. Kemudian yang ketiga adalah hormon. Hormon adalah senyawa organik yang dapat menimbulkan respon fisiologis pada jaringan target meskipun dalam konsentrasi yang sangat rendah. Hormon bersama cadangan makanan berfungsi sebagai faktor pengendali pertumbuhan dan perkembangan pada tingkat seluler. Hormon bekerja mengkoordinir pertumbuhan dan perkembangan pada bagian-bagian yang berbeda melalui reaksi seluler yang cepat pada target tertentu dan mengendalikan aktivitas gen. Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang hormon tumbuhan. Di depan sudah kita sampaikan bahwa hormon adalah senyawa organik yang dapat menimbulkan respon fisiologis pada jaringan target meskipun dalam konsentrasi yang sangat rendah. Ada beberapa sifat kerja dari hormon tumbuhan. Yang pertama, hormon tumbuhan memulai suatu respon pada bagian tertentu dan yang berbeda pada bagian lainnya. Yang kedua, pengaruh suatu hormon tumbuhan dapat mengubah konsentrasi hormon lainnya. Yang ketiga, pengaruh hormon tumbuhan bervariasi tergantung pada waktu atau tingkat perkembangan tumbuhan. Kemudian yang keempat, ketika beberapa hormon tumbuhan bekerja sama, kombinasi hormon tersebut dapat menyebabkan respon yang berbeda pada jaringan target.
Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam hormon tumbuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa di antaranya. Yang pertama adalah auksin, kemudian yang kedua giberelin, yang ketiga gas etilen, yang keempat sitokinin, yang kelima asam absisat, dan yang keenam adalah kalin. Yang pertama kita bahas auksin. Auksin merupakan hormon tumbuhan yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembesaran sel. Beberapa aktivitas auksin pada tumbuhan adalah: yang pertama, auksin menyebabkan pembengkokan batang. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan penyebaran auksin di batang, yang menyebabkan pemanjangan batang tidak seimbang. Kemudian yang kedua, auksin merangsang perkembangan akar lateral dan akar liat. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan absorpsi air dan mineral. Yang ketiga, auksin merangsang pembelahan sel pembuluh kambium. Pembelahan sel kambium ini untuk meningkatkan pertumbuhan pembuluh sekunder. Kemudian, yang keempat, auksin meningkatkan perkembangan bunga dan buah. Beberapa zat kimia diklasifikasikan sebagai auksin. Misalnya adalah asam indol asetat atau AIA, atau indol asetik asid atau IAA. Ini merupakan hormon tumbuhan yang pertama yang berhasil diisolasi. IAA ini berperan dalam fenomena dominansi apikal. Dominansi apikal adalah pertumbuhan pucuk tanaman dan menghambat tunas samping, sehingga tumbuhan cenderung tumbuh tinggi. Pemotongan pucuk tanaman menyebabkan hilangnya dominansi apikal. Selanjutnya akan merangsang tumbuh tunas samping. Hormon yang kedua adalah giberelin. Giberelin termasuk hormon tumbuhan. Ada lebih dari 20 senyawa yang termasuk dalam giberelin. Senyawa tersebut bersifat asam dan diberi nama asam giberelat atau disingkat Ag. Giberelin bermanfaat untuk mempengaruhi pertumbuhan batang, perkembangan embrio, perkecambahan biji, pertumbuhan tabung serbuk sari, pertumbuhan buah, dan dormansi biji. Tanaman yang kerdil dapat terjadi karena tumbuhan kekurangan gen yang mengatur pembentukan giberelin. Maka hal ini dapat diatasi dengan cara pemberian giberelin sehingga tanaman akan tumbuh normal. Pertumbuhan batang yang normal dipengaruhi oleh giberelin, auksin, dan sitokinin. Giberelin juga merangsang eleuron untuk mensintesis enzim hidrolisis pada pati untuk metabolisme di dalam endosperma. Yang ketiga, gas etilen. Gas etilen berfungsi dalam mempercepat proses pematangan buah. Buah yang dimasukkan dalam sebuah wadah tertutup akan lebih cepat masak. Wadah yang tertutup akan menangkap gas etilen yang dilepaskan oleh buah sehingga buah lebih cepat masak. Sedangkan untuk pengiriman buah, biasanya dalam kondisi masih mentah dan ditempatkan dalam keranjang atau rak kayu yang berlubang. Tujuannya agar gas etilen tidak terkumpul. Fungsi gas etilen yang lain adalah dapat memperbaiki kondisi batang yang lemah. Dalam hal ini, gas etilen menyebabkan batang tanaman menjadi tebal.
Gas etilen dapat berinteraksi dengan hormon lain dan merangsang sifat khusus. Misalnya, gas etilen dan asam absisat mengendalikan kerontokan daun, kemudian gas etilen bersama auksin mempercepat pembungaan pada tanaman mangga dan nanas. Hormon yang keempat adalah sitokinin. Sitokinin memiliki fungsi diantaranya adalah yang pertama, membantu auksin dalam mengatur pembelahan sel di daerah meristematik, sehingga akar dan batang tumbuh normal. Yang kedua, Memacu perkembangan kloroplas dan sintesis protein. Yang ketiga, meningkatkan pembesaran sel pada daun yang masih muda, kemudian menghilangkan dominansi apikal, mengendalikan pembungaan dan pembuahan. Kemudian yang keempat, menghambat umur dan kematian daun, bunga dan buah melalui peningkatan transport nutrisi ke bagian-bagian tersebut. 5. Asam absisat. Asam absisat berfungsi dalam peluruhan bunga, buah, dan daun. Proses ini dinamakan absisi. Secara umum, hormon asam absisat berfungsi dalam menghambat pertumbuhan. Cara menghambat pertumbuhan adalah dengan menurunkan kecepatan pembelahan dan pemanjangan sel atau merangsang dormansi sel. Adanya asam absisat menunjukkan adanya isyarat datangnya keadaan rawan, misalnya kekurangan air, tanah bergaram, atau suhu dingin ataupun panas. Pada saat musim gugur, konsentrasi asam absisat sangat tinggi, yaitu pada kuncup batang yang menggugurkan daunnya. Pada kondisi lingkungan yang buruk ini, dormansi menjadi respon dalam penghematan kehidupan. 6. Hormon kalin. Kalin adalah hormon yang merangsang pertumbuhan pada organ-organ tertentu. Ada beberapa hormon kalin. Yang pertama yaitu rizokalin. Rizokalin adalah hormon yang merangsang khusus pada pertumbuhan akar. Dan yang kedua, kaulokalin. Kaulokalin adalah hormon kalin yang khusus merangsang pertumbuhan batang. Kemudian, yang ketiga, filokalin, yaitu hormon kalin yang khusus merangsang pada pertumbuhan daun. Dan antokalin, yaitu hormon kalin yang khusus merangsang pertumbuhan bunga dan buah. Demikianlah para pelajar dan para pecinta ilmu biologi, kajian kita tentang faktor-faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.